Kemudian nanti untuk ujiannya itu kita bikin secara individu, ujian praktek, yang nanti detailnya akan saya informasikan kemudian. Yang penting nanti kita sepakati dulu kapan waktu untuk ujian praktikumnya, seperti itu. Untuk mata kuliah lain, apa sudah ada yang praktikum? Sudah, Bu. Sudah. Pencemaran perairan. Oke, yang belum? Lebih banyak yang sudah praktikum atau yang belum praktikum? Yang sudah, Bu. Yang sudah. Oh, lebih banyak yang sudah. Tengah-tengah, Bu. Tengah-tengah. Oke, jadi untuk tidak berlama-lama, kita akan mulai untuk praktikum hari ini. Jadi tadi saya sudah barusan share ya, mohon nanti ketua kelasnya men-share juga ke teman-teman. Code yang akan kita pakai hari ini itu sangat sedikit, jadi hari ini materinya kita nggak terlalu banyak-banyak ya. Karena saya yakin kalian juga udah pusing dengan materi-materi yang ada selama semester ini, dan saya sendiri pun juga sudah pusing. Oke, mungkin sebagai pengantar terkait apa itu virtual population analysis. Semuanya. Oke, jadi terkait dengan virtual population analysis ini untuk apa? Virtual population analysis ini kita pakai untuk memprediksi biomasa stok ikan. Jadi ketika kita mengetahui nilai dari koefisien mortalitas, nah nanti dari nilai koefisien itu bisa kita prediksikan biomasa ikannya berapa. Untuk menghitung biomasa ikan itu bisa berdasarkan data inputnya adalah catch at age data, jadi data at age, data tangkapan berdasarkan usia, atau bisa juga dengan data frekuensi panjang. Jadi kalau selama ini kan yang kita pakai itu adalah data length frekuensi atau frekuensi panjang. Nah, ini deskripsinya terkait dengan estimasi biomasa dengan koefisien mortalitas. Nanti kalian baca aja ya, nanti saya share ya ini. Oke, jadi di sini virtual population analysis intinya adalah kita pakai untuk bisa memprediksi nilai biomasa stok ikan berdasarkan data frekuensi panjang. Seperti biasa, sudah kelihatan layar saya? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Di sini kita pakai package Tropfish-R. Jadi kita panggil dulu library. Tutup aja biar dari awal. Oke, pertama kita panggil package Tropfish-R. Jadi kita panggil library Tropfish-R, ini ya langsung muncul, kita pilih. Kemudian kita enter. Lalu untuk menggambarkan data yang kita pakai untuk mendemonstrasikan virtual population analysis, di sini kita pakai data namanya data HK. Nah, data HK ini seperti apa? Kita coba lihat datanya. Nah, jadi data HK ini adalah data yang berisi informasi terkait ukuran panjang ikan yang dinyatakan dengan mid-length, jadi panjang tengah ikan, nilai tengah panjang ikan, kemudian nilai tangkapannya berapa, jadi yang mid-length-nya 9, tangkapannya 1823, yang mid-length-nya 11, tangkapannya 14. Kemudian kemudian dan seterusnya ya, di sini bahwa semakin besar ukuran panjang ikan itu jumlah tangkapannya semakin berkurang. Kenapa? Karena ada faktor mortalitas yang ada di dalamnya. Nah, untuk menghitung virtual population analysis, di sini kita perlu menambahkan data list, yaitu K, koefisien pertumbuhan, kemudian L infinite, ukuran panjang maksimum ikan, kemudian koefisien mortalitas,
Kalau M ini berarti mortalitas apa biasanya? Mortalitas alami, tangkapan, atau total? Alami, Bu. Alami, Bu. Kalau total biasanya apa? Z. 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 Bu. Z. Itu mortalitas tangkapan, Z mortalitas total. Kemudian A ini adalah koefisien A pada hubungan panjang berat yang W sama dengan A kali L pangkat B. Kemudian B ini adalah koefisien alometrik, jadi B dari W sama dengan AL pangkat B, seperti itu. Nah, ini bisa kita pakai default, jadi kita pakai aja defaultnya bahwa A-nya itu 1, B-nya adalah 3, seperti itu. Nah, ini yang lainnya, FM ini fishing mortality, yang kemudian mean value-nya. Nah, tapi yang utama ketika kita ingin melakukan analisis VPA, Virtual Population Analysis, itu harus ada ukuran panjangnya berapa, mid length-nya, kemudian hasil tangkapannya berapa, kemudian koefisien mortalitasnya berapa, L infinite, koefisien mortalitas alami, koefisien A, dan koefisien B. Yang 2 terakhir ini opsional, jadi boleh tidak ada. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba melakukan virtual population analysis-nya dengan menggunakan fungsi VPA. Oke. Nah, ini langsung seperti ini. Jadi untuk VPA itu seperti yang saya bilang tadi ada 2 macam. VPA berdasarkan data tangkapan berdasarkan usia, cat age data. Jadi seperti ini. Wait. RDRI. VPA. Oke. Ini ya. Jadi ada beberapa macam jenis VPA yang bisa kita pakai. VPA dengan menggunakan age composition data, jadi data komposisi berdasarkan usia, dan juga dengan menggunakan ukuran panjang. Nah, yang kita sekarang ini itu adalah yang menggunakan ukuran panjang. Nah, ini tinggal kita copy saja code-nya. Seperti ini. Jadi di sini analisis type-nya ada VPA. Kenapa kita perlu menspesifikkan analisis type? Karena selain VPA, itu ada juga namanya CA atau cohort analysis. Oke, ini kita pilih plotnya sama dengan true, sehingga artinya nanti kita akan menampilkan plot yang diperoleh. Nah, sehingga hasilnya yang diperoleh adalah seperti ini. Apa informasi yang bisa kita peroleh di sini? Informasi yang bisa kita peroleh di sini adalah jumlah tangkapan, jadi estimasi dari suatu kelompok ukuran panjang ikan, misalkan yang ukuran panjangnya 9, itu populasinya jumlahnya sekian, jadi 8E kali 10 pangkat 7, berarti berapa itu? 8 kali 10 pangkat 7, nolnya ada 7 gitu ya. Dia perkirakan ikan yang berukuran 9 cm gitu ya, itu jumlah populasi keseluruhannya ada sebanyak 8 kali 10 pangkat 7 kilogram misalkan. Dalam ton ya, biomassnya dalam ton. 8 kali 10 pangkat 7 ton. Kemudian dari jumlah itu, yang hijau ini, sebagian besar diantaranya itu survive, artinya tidak mengalami kematian, sedangkan yang mortalitas akibat tangkapannya itu jumlahnya sedikit sekali. Kemudian yang warna ungu ini adalah yang mortalitas alami. Jadi ikan yang mati akibat mortalitas alami. Jadi pada usia ini atau pada ukuran ini itu hanya sedikit ikan yang tertangkap. Jadi lebih banyak yang survive. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa seiring dengan pertambahan ukuran ikan, jumlah ikan yang tertangkap itu persentasenya semakin lama semakin besar. Seperti itu. Dan bahkan ketika dia mencapai ukuran yang sangat besar, sekitar 81 cm, itu biomasanya sudah sangat sedikit sekali. Kebanyakan diakibatkan karena adanya mortalitas, baik itu mortalitas tangkapan maupun mortalitas alami. Nah, ini yang di sebelah sini, aksis yang di sebelah kanan, ini adalah aksis fishing mortality. Jadi terlihat di sini bahwa
mortalitas tangkapan yang tertinggi atau ikan itu paling banyak ditangkap pada ukuran sekitar 21 cm. Karena di sini dia mortalitas tangkapannya yang paling tinggi. Seperti itu. Nah, data mentahnya itu bisa kalian lihat di output yang ini. Jadi untuk yang 9, ukuran 9, yang survive berapa, yang mati secara alami berapa, kemudian hasil tangkapannya berapa, kemudian biomasnya berapa, biomasanya berapa dalam ton. Nah, kalau dibuat dalam grafik hasilnya seperti ini. Yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan fungsi VPA itu adalah pastikan bahwa data yang kita masukkan, catch-nya itu dia datanya itu menunjukkan semakin besar ukurannya, jumlah tangkapannya itu semakin kecil. Kalau misalkan kita punya data, ternyata dia nggak mengikuti pola yang seperti itu, karena data mentah ya kita nggak bisa kita nggak bisa mengatur datanya seperti apa. Nah itu nanti hasil VPN-nya akan kurang bagus. Ya jadi untuk bisa mendapatkan hasil VPA yang bagus, itu kita pastikan bahwa datanya itu polanya seperti ini. Jadi yang terkecil itu ukuran yang kecil cenderung memiliki hasil tangkapan yang besar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi VPA ini adalah untuk memprediksi biomasa ikan pada setiap ukuran panjang. Jadi untuk ukuran panjang 9, biomasanya sekitar kita lihat di mean biomass-nya atau mean body weight-nya, jumlah populasinya sekitar ini ya, 8 kali 10 pangkat 7, biomasanya berarti sekitar 3,28 kali 10 pangkat 2 ton. Ya, jadi ini populasinya berarti jumlahnya per individunya, biomasanya dalam ton sekitar 3,2 kali 10 pangkat 2, berarti sekitar 328 ton gitu. Dan semakin lama dia ukurannya, jumlah tangkapannya semakin berkurang. Kemudian fishing mortality terbesarnya atau tangkapannya terbesar, ikan ditangkap paling banyak pada ukuran sekitar 21 cm. Ada pertanyaan untuk VPA? Tidak, Bu. Enggak ya. Jadi ini Masih belum. Tidak, Bu. Masih belum. Jadi saya ulangi lagi, VPA ini untuk seperti prediksi, model untuk memprediksi biomasa ikan, jadi jumlah populasi ikan berdasarkan data tangkapan ikan menurut ukuran panjang. Oke, kemudian sekarang kita bahas yang Maximum Sustainable Yield atau MSY. Maximum Sustainable Yield ini ada kaitannya dengan fishing effort, jadi jumlah fishing effort yang direkomendasikan untuk memaksimumkan hasil dan juga tetap mempertahankan stok ikan yang ada di alam. Ada beberapa jenis, ini asalnya dari model surplus produksi ya. Model surplus produksi, PRODMAT, PredictMod, nah ini. Nah, untuk model surplus produksi ini dia ada macam-macam. Ada model Schaefer, ada model Fox dan sebagainya. Nah, nanti ini akan kita bahas secara detail di kuliah nanti ya. Insya Allah nanti pertemuan kuliah berikutnya itu akan saya bahas terkait dengan model surplus produksi ini. Model produksi. Nah, jadi deskripsi singkatnya, model produksi atau production models are holistic models yang digunakan untuk mengestimasi MSY atau Maximum Sustainable Yield. Dan fungsi ini digunakan model untuk mengestimasi MSY ini tuh ada dua macam, yaitu model Schaefer dan model Fox. Oke, jadi langsung saja ya. Di sini kita pakai datanya adalah data Troll Fishery Java. Coba kita lihat data Troll Fishery Java ini yang seperti apa.
Role Visery Java. Oke, jadi data role Visery Java ini strukturnya seperti ini. Jadi kita sesuaikan dengan inputan untuk fungsi model produksi ini. Jadi dia mau inputannya itu ada year. Jadi datanya ini harus dalam bentuk tahunan. Jadi untuk tahun 1 itu jumlah tangkapannya berapa, kemudian effort yang dikeluarkan berapa. Ya ini Y jumlah tangkapannya. Kemudian F ini adalah fishing effort-nya. Sehingga di sini kalau ingin menghitung model produksi dengan menggunakan fungsi protmod yang ada di TropFisR itu harus ada data tahun, kolom tahunnya. Kemudian pada tahun tersebut itu jumlah tangkapannya berapa, lalu effort yang dikeluarkan berapa. CPUE ini boleh ada, boleh tidak, jadi sifatnya opsional, karena CPUE itu bisa secara langsung dihitung dari Y dan F, dari hasil tangkapan dan fishing effort. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pakai fungsinya, jadi langsung aja. Nah, jadi langsung aja, fungsi protmod, production model, datanya adalah role Visery Java, plot sama dengan true, artinya nanti kita akan menghasilkan nilai, kita akan menghasilkan plotnya. Oke, hasilnya seperti ini. Coba kita lihat ya. Nah, di sini kan dia ada dua model yang dipakai, model Scaver dan model Fox. Nah, nanti bedanya apa model Scaver dan Fox akan kita bahas secara lebih detail di perkuliahan. Nah, intinya di sini, ini secara plotnya di sini ya, titiknya itu fishing effort-nya sekitar antara 1000 sampai 1500. Lebih tepatnya itu bisa kita lihat di output. Nah, di output-nya itu kita lihat MSY untuk, coba kita lihat yang model Scaver dulu. MSY untuk Scaver. Nah, ini MSY. Ya. Fishing effort untuk model Scaver yang menghasilkan MSY itu adalah 1241,206 hours. Jadi ini satuan fishing effort-nya dalam jam. Kemudian nanti datanya bisa disesuaikan terhadap satuannya masing-masing. Kebetulan ini satuannya adalah jam. Kemudian nilai MSY-nya berapa? Berapa hasil tangkapan yang diperoleh pada tingkat segitu? Nah, ternyata hasilnya itu sekitar 66 ton. Sedangkan kalau Fox, fishing effort Fox untuk menghasilkan MSY itu adalah 1273. Kemudian yield-nya atau hasil tangkapan pada titik MSY itu adalah 60,93882 ton. Seperti itu. Gampang ya? Ada pertanyaan? Jadi cara bacanya seperti itu. Ini dari plotnya seperti itu. Jadi kalau dari plot kelihatan bahwa dari plot ini kelihatan bahwa fishing effort yang optimum istilahnya ya itu ada di antara 1000 sampai 1500. Cuman kalau dari plot ini kan kita nggak tahu persisnya berapa. Nah, makanya kita lihat pada output yang ada di sini. Outputnya ternyata untuk yang Scaver fishing effort-nya pada 1241 hours. Kemudian berapa yield yang dihasilkan? Yield yang dihasilkan itu adalah 66 ton. Sedangkan kalau yang Fox itu nilai effort yang optimum adalah 1273, kemudian yield yang dihasilkan itu adalah 60,9388. Jadi untuk menghitung MSY, data yang dipakai harus diatur seperti ini dulu. Ini boleh tahun, boleh satuan yang lainnya, tapi pastikan nanti intinya datanya itu harus terstruktur dari date, tanggal. Jadi tanggal ini bisa dalam satuan tahun, bulan, kemudian harus ada hasil tangkapannya berapa, fishing effort-nya berapa, untuk menghitung nilai MSY. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Belum ada? Kalau tidak ada pertanyaan, ya berarti cukup
segini aja untuk materi kita hari ini, karena tadi di awal saya bilang kita cuma bahas VPA dan MSY. Jadi biasanya goal untuk pengkajian stok itu adalah sampai MSY. Nah, nanti tinggal kalian kalau mau coba sendiri bisa langsung di copy paste dari code yang sudah saya siapkan itu ya. Mohon maaf saya nggak belum ada waktu untuk bikin materi yang komprehensif seperti yang sebelum-sebelumnya ya, karena kesibukan gitu. Tapi nanti kita akan bahas yang jelas karena ini kebetulan masuk dari materi saya di perkuliahan, jadi nanti waktu kuliah akan saya bahas terkait dengan MSY dan model model produksi ini gitu. Praktikum lainnya sudah selesai? Ada yang belum, Bu. Ada yang Bu, udah deh. saya mau tanya, Bu. Silakan. Besok itu kita UAP berarti itu ngerjain RStudio itu, Bu ya? Langsung online, langsung gitu? Iya. Atau soal isi atau gimana, Bu? Atau ngerjain studio? Jadi nanti saya akan memberikan instruksi. Saya belum tahu ya detailnya seperti apa. Cuman bayangan saya nanti ketika UAP, kalian masing-masing ngerjakan. Semua punya laptop kan? Iya, Bu. Nah, jadi nanti masing-masing kalian itu akan dapat soal yang beda-beda. Nah, nanti dari soal itu sesuai dengan materi yang sudah saya berikan, kalian running di RStudio, kemudian nanti kalian kirimkan outputnya itu. Waduh. Iya, Bu. Makasih, Bu. Jadi nanti mungkin saya udah nyiapkan data nih. Nah, saya minta kalau data ini nanti kalian analisis kayak gimana gitu. Kurang lebih Yang saya takutkan itu cuma satu. apa? Ini kan materinya kan banyak kan, Bu ya? Hmm. Tiba-tiba itu waktu UAP itu ngeblank-blank gitu, terus lupa semua, Bu, separuhnya, Bu. Kebanyakan gitu, Pak. Kan nggak mungkin. Saya takutkan. Kalian biasanya kan nggak akan kalian buka materi ya. atau enggak kan. Jadi kan saya ngerjakan. Ujiannya pasti open. Saya ngerjakan. Oh ya, Bu. Nggak mungkin saya biarkan kalian ngafalin code yang segini banyak. Orang saya sendiri aja untuk nulis code juga masih nyontek-nyontek. Nah, itu, Bu, masalahnya ya itu. Saya itu ngerjain tuh kadang-kadang tuh error. Kalau ngerjain sendiri itu kadang lihat tutorial tuh bisa. Tiba-tiba saya coba sendiri nggak pakai tutorial, lupa lagi. Lihat tutorial lagi. Jadi saya takutnya gitu kan, banyak takutnya, Bu. Gitu aja. Makasih, Bu. Gampang kok, tenang aja. Ada lagi yang lain? Ya nanti saya akan siapkan beberapa ini bayangan saya ya, tapi belum saya tuliskan secara detail untuk instruksi UAP-nya seperti apa. Jadi kemungkinan nanti saya akan menyiapkan beberapa soal, terus nanti saya akan minta kalian nge-list email kalian masing-masing apa. Nah, nanti setiap anak itu akan mendapatkan soal yang beda-beda seperti itu. Jadi ada beberapa tipe soal, ada beberapa versi soal gitu. Nah, nanti saya ngacak ngirimnya si A nanti dapat soal ini, si B dapat soal ini, si C dapat soal ini kayak gitu. Nah, nanti yang dikumpulkan itu adalah output sama interpretasi dari hasil analisis yang kalian lakukan. Oke, nanti instruksi detailnya akan saya susun lagi ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Mau nanya, Bu. Ya. Bu, mau nanya, ini teman-teman ini masih ada yang Bu, yang R-nya belum bisa terinstall, Bu. Itu gimana ya, Bu? Oke, R yang belum bisa terinstall, mohon yang R-nya sudah bisa terinstall bisa bantu temennya ya. Ya, Bu, mau tanya lagi, Bu. Terinstall. Tapi semua punya laptop kan? Alhamdulillah punya. Oke. Ya wes, nanti yang memiliki kesulitan R-nya belum terinstall, coba di list, didaftarkan siapa-siapa saja, sampaikan ketua kelas, sambil coba temennya saling bantu, nanti bisa japri ke saya gitu ya. Nanti dibikin dulu listnya siapa-siapa, nanti ketua kelasnya nyampaikan ke saya, kemudian kalau misalkan sampai 1-2 hari ini belum bisa terinstall juga, nanti bisa japri ke saya. Mungkin nanti bisa saya bantu remote komputernya untuk bisa nginstal. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi yang lain?
Bu, saya izin bertanya, kan yang kemarin itu nilai M-nya itu ada 3 ya, Bu. Yang Hellenic-nya itu ada 2, terus yang satunya itu Pauli. Nah, itu kita bebas ya, Bu, milih yang mana M-nya? Kalau dari beberapa kali saya mencoba, biasanya nilai Pauli itu justru selalu lebih besar daripada Z. Jadi kita pilih yang Honic aja. Honic pun kan ada 2, ada joint estimation sama Fish estimation. Kita pilih yang Fish estimation aja. Baik, terima kasih, Bu. Intinya untuk nilai M-nya kita cari yang kecil lah, yang lebih kecil nilainya daripada Z. Karena nggak mungkin M itu lebih besar dari Z, gitu kan. Oke, ada lagi yang lain? Bu, mau nanya, Bu. Kemarin aku udah nyoba, tapi nilai Z-nya itu pas nyoba-nyoba dia hasilnya lebih besar, lebih kecil gitu loh. Terus hasilnya juga ada yang sampai minus. Itu kenapa ya, Bu? Wah, itu harus dilihat dulu secara keseluruhan. Penentuan nilai L infinite-nya seperti apa, proses dari awalnya, penentuan initial value-nya juga menentukan biasanya itu. Makanya kan kemarin kalau kalian lihat, saya nyoba-nyoba kan. Inisialnya itu saya nyoba, oh ini nggak cocok, dicoba lagi dengan nilai yang lain, sampai kita ketemu nilai yang sesuai. Udah dicoba-coba ganti initial value-nya. Udah, Bu, tapi hasilnya malah minus, nambah gede gitu loh, Bu. Terus aku sampai nolin itu masih minus 0,2. Oke, nanti coba sambil Coba saya nanti. kelompok berapa, Dek? Apa, Bu? Kelompok berapa, dari kelas apa? M01 kelompok 10. Tapi teman-teman kelompok udah pada nyoba, hasilnya alhamdulillah di atas itu sih, Bu, Z-nya. Oh, berarti kan bisa diskusi, kenapa punya kamu sendiri negatif, yang teman-teman yang lain bisa positif. Iya, mungkin saya ada keliru di atasnya, Bu. Ya, nanti kalau misalkan masih kesulitan, bisa japri saya ya, gitu ya, ditunjukkan code-nya seperti ini, datanya gimana yang sudah kamu kerjakan. Ya. Baik, Bu. Oke, silakan yang lain. Bu, izin bertanya. Itu cara menentukan nilai midrange itu gimana ya, Bu? Soalnya kurang paham. Oke, jadi untuk menentukan midrange, kalau kita ngambil data sendiri ya, coba saya tunjukkan data hasil praktikum tahun lalu. Oke, sebagai contoh aja ya. Udah gelap nih. Mana ya nilai tengah. Terus ini skripsinya. Nah, ini contoh skripsi tentang pengkajian stok ikan. Nah, jadi kalau misalkan kalian ngambil data sendiri gitu ya, datanya kan kurang lebih nanti jatuhnya seperti ini. Misalkan sampling ke 1, itu dapat berapa ikan, masing-masing ikan diukur panjangnya berapa, beratnya berapa. Nah, dari data panjang yang ada ini, data panjangnya itu kita buat tabel frekuensi. Nah, bikin tabel frekuensinya kurang lebih kayak gini. Nah, dihitung dulu jumlah ikan yang terkumpul berapa, kemudian nilai terkecilnya berapa, ukuran panjangnya yang terbesar berapa. Sehingga nanti kita bikin tabel frekuensi untuk kelas panjang ikan, jadinya seperti ini. 11,5, 12,3 sampai 12,3 ini kelas pertama, 12,3 sampai 13,1 kelas kedua, dan seterusnya. Nilai tengah atau midrange itu adalah rata-rata dari ini. Jadi untuk kelas 1, midrange-nya adalah 11,5 ditambah 12,3 bagi 2. Jadi rata-rata nilai tengah dari ukuran kelas panjang. Seperti itu. Itu cara menentukan midrange-nya.
Kemudian nanti untuk kelas panjang tersebut, jumlah tangkapannya berapa? Jumlah tangkapannya di sini adalah frekuensi ya, kalau dihitung per individu. Kalau dihitung beratnya, ya berarti di jumlah. Untuk yang ikan yang masuk kelas ini, total beratnya berapa? Hasil tangkapan beratnya berapa? Seperti itu. Berat hasil tangkapannya berapa? Itu untuk catch. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi nilai tengah berarti ini berapa? Nilai tengah 11 kelas yang pertama. 11,5 tambah 12,3. Dijumlah berapa nih? 23,8 ya. 23,8 bagi 2 itu adalah nilai tengah yang dimaksud. Gitu. Ada lagi yang lain? Silakan, ada lagi yang lain? Sudah cukup? Apa perlu ditambahin materinya? Perlu ditambahin materinya? Apa sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Kalau ditambahin materi ujiannya tambah banyak tadi ya? Iya, Bu. Cukup udah, Bu. Cukup ya. Oke. Ada yang masih ingin ditanyakan? Ada yang masih ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Oke, kalau belum ada, untuk hari ini berarti saya akhiri dulu. Detail terkait instruksi atau prosedur UAP-nya akan saya informasikan kemudian. Kira-kira kalian bisanya sekitar tanggal berapa? Ini kan kita sudah 29 November kan, besok 30 November. Kira-kira mau minggu pertama Desember atau minggu kedua Desember? Nanti kita cari hari Sabtu atau Minggu gitu ya untuk UAP-nya, supaya nggak bentrok. Supaya nanti satu angkatan M01 sampai M03 itu bisa dilakukan pada waktu yang sama. Atau kita pakai waktu praktikum seperti biasa, hari Sabtu jam 2. Gimana menurut kalian? Kalau pakai hari Sabtu, berarti pilihannya antara tanggal 5 Desember atau tanggal 12 Desember. Silakan. Apa ada usulan yang lain, monggo? Sepertinya, Bu, tanggal 5 ada UAP praktikum lain, Bu. Oke, kalau gitu yang tanggal berapa kira-kira? Tanggal 12 ada metanol, Bu. UAP metanol. Tanggal 12 ada UAP ilmu tanah. UAP Metanol. Metode analisis lab, Bu. Oh, oke. Itu jam berapa? Apa seharian? Masih kurang paham, Bu. Masih kurang paham. Kalau gitu kira-kira tanggal berapa? Apa Jumat? Jumatnya atau minggunya? Kalau minggu berarti antara tanggal 6 atau tanggal 13 Desember. Tanggal 6 aja, Bu. Tanggal 6. Yang lain? Ya, Bu. Tanggal 6 nggak apa-apa. Boleh. Ya, berarti kita deal ya, tanggal 6 ya. Iya, Bu. Keberatan tanggal 6?